Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita diajak untuk merenungkan tentang kekuatan iman yang menopang langkah hidup, terutama ketika perjalanan terasa berat dan hati mulai goyah. Banyak orang percaya hidup dengan kesetiaan, namun tidak jarang menghadapi kelelahan batin, tekanan hidup, dan pergumulan yang menguji keteguhan hati. Melalui firman Tuhan, kita diajak melihat kembali sumber kekuatan sejati yang meneguhkan langkah dan menumbuhkan keberanian untuk terus berjalan dalam pengharapan. Firman Tuhan menyapa kita melalui Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa kekuatan iman tidak bersumber dari kemampuan manusia semata, melainkan dari kepastian bahwa tangan Tuhan menopang hidup umat-Nya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, firman ini mengajarkan bahwa ketakutan, keraguan, dan kegelisahan bukanlah akhir dari perjalanan, karena ada janji penyertaan yang nyata. Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang memegang tangan umat-Nya, tanda kedekatan, kepedulian, dan perlindungan yang tidak pernah dilepaskan. Renungan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa iman seringkali diuji justru ketika manusia merasa lemah. Pada saat langkah hampir goyah, sering muncul pertanyaan tentang arah dan tujuan hidup. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa iman bukanlah ketiadaan masalah, melainkan keberanian untuk tetap berjalan karena percaya pada janji-Nya. Kesadaran akan penyertaan Tuhan menumbuhkan ketenangan dan keyakinan baru di tengah tekanan hidup. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita melalui Mazmur 66 ayat 9. Dia yang mempertahankan hidup kita dan tidak membiarkan kaki kita goyah. Ayat ini melengkapi pesan sebelumnya dengan penegasan bahwa Tuhan bukan hanya menyertai, tetapi juga memelihara kehidupan umat-Nya secara aktif. Pemeliharaan Tuhan mencakup setiap langkah, bahkan ketika manusia tidak menyadarinya. Kaki yang hampir tergelincir tetap dijaga agar tidak jatuh, karena hidup berada dalam pemeliharaan kasih-Nya. Dari kedua ayat ini, kita belajar bahwa iman yang teguh lahir dari kepercayaan penuh pada pemeliharaan Tuhan. Dalam realitas hidup, setiap orang menghadapi tantangan yang berbeda, mulai dari pergumulan keluarga, tekanan pekerjaan, hingga pergolakan batin yang tidak terlihat. Firman Tuhan mengajak umat untuk tidak menyerah pada keadaan, tetapi memegang janji bahwa hidup dijaga oleh tangan yang setia. Iman yang diteguhkan firman akan memampukan seseorang berdiri kembali, melangkah dengan keyakinan, dan melihat masa depan dengan harapan yang baru. Renungan ini mengumpulkan hati kita untuk bersandar pada kebenaran firman Tuhan, membiarkan setiap janjinya menenangkan jiwa dan meneguhkan langkah. Dengan hati yang dipersiapkan oleh firman, kita diajak merespons kasih dan pemeliharaan Tuhan dengan sikap percaya dan berserah. Marilah kita bersatu dalam doa. Kami datang dengan hati yang tertunduk dan jiwa yang haus akan kekuatan sejati, mengarahkan seluruh batin kepada Engkau yang berdaulat atas hidup dan waktu kami. Di hadapan-Mu kami mengakui bahwa seringkali langkah kami terasa berat, iman kami melemah, dan pikiran kami dipenuhi oleh kekhawatiran akan hari esok. Namun kami memilih untuk datang, bukan dengan keandalan diri sendiri, melainkan dengan kerinduan untuk dipulihkan dan diteguhkan oleh kasih yang tidak pernah berubah. Kami menyembah Engkau sebagai sumber hidup yang menopang setiap napas dan denyut hati kami. Engkau yang setia bahkan ketika kesetiaan kami goyah. Kami mengucap syukur karena dalam setiap musim hidup, baik saat terang maupun gelap, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Kesadaran ini menenangkan jiwa kami dan menguatkan hati kami untuk kembali bersandar penuh. Kami mengakui dengan jujur bahwa ada saat-saat ketika iman kami tidak kokoh, ketika suara ketakutan lebih kuat daripada keyakinan akan janji-Mu. Ada keputusan yang kami ambil tanpa melibatkan hikmat-Mu. Ada kata-kata yang terucap dari hati yang lelah. Ada sikap yang tidak mencerminkan kepercayaan penuh kepada penyertaan-Mu. Kami menyerahkan semua kelemahan ini, memohon agar hati kami dibersihkan dan diperbarui. Kami belajar dari kehidupan Petrus,
yang pernah melangkah dengan berani namun juga pernah goyah karena ketakutan. Dari kisah hidupnya kami melihat bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan tempat di mana kasih dan pemulihan-Mu dinyatakan dengan nyata. Seperti Petrus yang dikuatkan kembali untuk berjalan dalam panggilan-Mu, demikian pula kami rindu agar iman kami diteguhkan kembali, bukan oleh kekuatan sendiri, tetapi oleh kasih dan anugerah-Mu. Pada pagi ini kami menyerahkan pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan rencana, pekerjaan, dan masa depan kami agar semuanya selaras dengan kehendak-Mu. Bentuklah hati kami menjadi hati yang taat, rendah, dan percaya penuh. Teguhkan langkah kami agar kami tidak berjalan menurut ketakutan, melainkan menurut iman yang hidup dan berbuah. Kami mengangkat keluarga kami ke hadapan-Mu dengan penuh kasih dan pengharapan. Setiap orang yang Engkau percayakan dalam lingkaran hidup kami serahkan dalam pemeliharaan tangan-Mu yang setia. Kami mengingat orang tua yang telah berjerih lelah. Kiranya Engkau menguatkan tubuh dan jiwa mereka, memberi damai sejahtera dalam setiap musim hidup. Kami membawa pasangan hidup kami, satukan hati dalam pengertian, lembutkan tutur kata, dan teguhkan komitmen untuk saling mengasihi di tengah tantangan yang ada. Kami menyerahkan anak-anak kami, lindungilah langkah mereka, jernihkan pikiran mereka, dan tanamkan iman yang berakar kuat sehingga mereka bertumbuh dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Kami mengingat saudara-saudari kami, kiranya Engkau memelihara persatuan, menghapus kesalahpahaman, dan menggantinya dengan kasih yang tulus. Di setiap rumah, biarlah damai-Mu berdiam dan sukacita menjadi kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Kami membawa pergumulan nyata yang dihadapi keluarga kami, kebutuhan ekonomi yang menekan, pekerjaan yang tidak menentu, kesehatan yang melemah, dan beban batin yang tersembunyi. Kami percaya Engkau mengetahui setiap detail dan menyediakan jalan keluar yang tepat pada waktu-Mu. Kuatkan iman kami agar tidak menyerah pada keadaan, dan ajar kami untuk setia bekerja sambil berharap kepadamu. Kami belajar dari kehidupan Elia, yang pernah merasa lelah dan sendirian. Namun Engkau menemuinya, memulihkannya, dan menguatkannya kembali. Dari kisah itu, kami diyakinkan bahwa ketika keluarga kami berada di titik letihan, Engkau hadir memberi kekuatan baru. Seperti Elia yang dipelihara di tengah keterbatasan, demikian pula keluarga kami dipelihara oleh tangan-Mu yang penuh kasih. Kami juga mengangkat setiap permohonan doa yang dituliskan oleh saudara-saudari kami di kolom komentar. Tangisan yang tak terucap, harapan yang menunggu jawaban, dan iman yang sedang diuji. Kiranya Engkau menyentuh setiap kehidupan, memberikan penghiburan, kesembuhan, dan jalan yang terang. Biarlah keluarga kami dan semua yang berdoa bersama kami merasakan penyertaan-Mu yang nyata hari ini. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Pekerjaan yang kami lakukan, mimpi yang kami simpan, dan langkah-langkah yang sedang kami rencanakan. Kami percaya tidak ada satupun hari yang terlewat tanpa perhatian-Mu. Engkau melihat usaha yang tersembunyi, air mata yang jatuh dalam diam, dan harapan yang kami pegang meski keadaan belum berubah. Kami menyerahkan masa depan tanpa rasa takut, karena kami tahu hidup kami berada dalam kendali kasih-Mu. Kami mempercayakan setiap keputusan yang harus kami ambil. Bukakanlah pintu-pintu yang berasal dari kehendak-Mu dan tutuplah jalan-jalan yang tidak membawa kami pada rencana-Mu. Berikan damai sejahtera di dalam hati kami agar kami tidak dikuasai oleh kebimbangan. Ajari kami berjalan dengan kejelian rohani, sehingga setiap langkah selaras dengan waktu dan kehendak-Mu yang sempurna. Kami mengingat kehidupan Paulus, yang tetap melangkah setia meskipun menghadapi penderitaan, penolakan, dan tantangan berat. Dari ketekunannya kami belajar bahwa iman yang teguh tidak bergantung pada situasi, melainkan pada keyakinan akan kesetiaan-Mu. Seperti Paulus yang terus maju dalam panggilan-Mu, kami pun rindu memiliki iman yang berani melangkah, hati yang setia, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Kami menyerahkan gereja-Mu dan para pelayan-Mu. Kuatkan mereka yang melayani dengan setia, hiburkan yang lelah, dan perbarui semangat yang mulai menurun. Biarlah gereja menjadi terang dan sumber pengharapan bagi banyak jiwa.
Pakailah setiap kehidupan yang berserah kepadamu untuk menjadi alat kasih dan kebenaran di tengah dunia. Dengan keyakinan penuh kami melangkah maju, bersandar pada janji-Mu yang tidak pernah gagal. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, dan selama-lamanya. Hari ini kami menyerahkan seluruh permohonan dan doa kami kepada Bapa di sorga, melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya damai sejahtera dan kekuatan Tuhan melingkupi setiap langkah hidup saudara-saudari. Tuhan memberkati, dan selamat beraktivitas dengan hati yang diteguhkan dalam iman. Haleluya!